Pernah kebayang nggak sih kalau cerita awal Imperium Islam itu ternyata jauh beda dari yang selama ini kita tahu? Nah, kali ini kita akan telusuri perjalanan 1000 tahun sejarah yang luar biasa. Kita bakal lihat gimana sebuah ide besar berevolusi, dari komunitas yang super terbuka sampai jadi negara yang serba mengontrol. Semua ini berdasarkan wawasan keren dari Profesor Ismail Fajriel Alatas, dan percayalah, pelajaran di dalamnya bisa jadi mengubah cara kita melihat dunia sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bongkar mitos soal asal-usulnya yang ternyata mengejutkan. Kedua, kita akan menyelami zaman keemasan, di mana keterbukaan pikiran jadi kekuatan utamanya. Ketiga, kita akan jadi saksi sebuah transformasi besar yang mengubah total cara mainnya. Dan terakhir, yang paling penting, kita tarik semua pelajarannya untuk zaman kita sekarang. Siap? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siap-siap ya, karena fakta yang satu ini mungkin bakal bikin Anda kaget dan melihat keseluruhan cerita ini dari sudut pandang yang benar-benar baru. Jadi, beda banget ya sama gambaran masa jahiliyah yang sering kita dengar. Bukti sejarah dan arkeologi justru nunjukin kalau Jazirah Arab di abad ke-7 itu adalah masyarakat yang sangat kental dengan tradisi monoteis, terutama Kristen. Banyak banget biara-biara besar ditemukan di sana. Artinya apa? Artinya, Islam itu tidak muncul di ruang hampa, tapi lahir dari sebuah dialog yang intens dengan komunitas yang sudah ada lebih dulu. Dan visi awal yang super inklusif ini kelihatan jelas banget dari gelar pemimpinnya, Amirul Mukminin, atau pemimpin orang-orang beriman. Kata kuncinya di sini adalah mukminin. Ini penting banget karena istilah ini bukan cuma buat Muslim, tapi juga merangkul kaum Yahudi dan Kristen. Jadi tujuannya dari awal itu bukan membangun sebuah negara eksklusif, tapi sebuah komunitas monoteistik yang terbuka untuk semua. Nah, dari fondasi komunitas yang keren ini, gimana ceritanya berkembang? Yuk, kita lihat gimana fondasi ini berevolusi jadi imperium-imperium kosmopolitan raksasa, yang fokusnya adalah menyerap dan mengembangkan pengetahuan. Jadi, selama lebih dari 500 tahun, ada dua dinasti besar yang membentuk dunia. Dimulai dari Umayyah di tahun 661 yang merasa sebagai penerus tradisi Romawi dan Persia. Lalu digantikan Abbasiyah di tahun 750 yang memulai era keemasan intelektual. Sampai akhirnya, invasi Mongol pada 1258 jadi titik balik yang dramatis. Sepanjang era ini, DNA utamanya adalah kemampuan untuk merangkul dan menyerap ide-ide dari luar. Walaupun sama-sama terbuka, gayanya beda loh. Dinasti Umayyah itu lebih fokus mengadopsi dan melanjutkan struktur kekaisaran yang sudah ada. Sementara Abbasiyah, yang punya pengaruh Persia kuat, bisa dibilang terobsesi dengan satu proyek intelektual raksasa, mengumpulkan semua pengetahuan dunia di satu tempat. Nah, filosofi di balik zaman keemasan Abbasiyah ini, wah keren banget. Mereka percaya kalau hikmah atau kebijaksanaan itu ibarat puzzle raksasa yang kepingannya tercerai-berai di seluruh dunia. Di peradaban Yunani, Persia, India. Dan tugas mereka adalah mengumpulkan serpian-serpian itu, lalu menyusunnya kembali menjadi sebuah gambar yang utuh. Dan filosofi ini nggak cuma jadi omongan doang. Ini dilembagakan dalam sebuah institusi legendaris bernama Baitul Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan. Misinya jelas, ada 3 langkah: kumpulkan, terjemahkan, dan kembangkan. Mereka nggak cuma jadi pustakawan, tapi juga aktif membangun di atas ilmu pengetahuan yang sudah ada. Tapi, era imperium yang desentralisasi dan super terbuka ini akhirnya sampai di titik balik. Dinasti Utsmaniyah datang dengan model kekuasaan yang sama sekali baru. Pertanyaan kuncinya, gimana ceritanya mereka bergeser dari ideologi merangkul komunitas menjadi mengontrol teritori? Pergeserannya fundamental banget. Di satu sisi, ada model lama, penguasa yang hubungannya itu ke komunitas-komunitas yang otonom. Di sisi lain, ada visi Utsmaniyah, sebuah negara terpusat yang tangannya langsung menjangkau dan mengontrol setiap individu di dalam wilayahnya. Ini nih, cikal bakal negara modern yang kita kenal sekarang. Salah satu contoh paling kuat dan juga kontroversial dari model kekuasaan terpusat ini adalah sistem Devshirme. Lewat sistem ini, Utsmaniyah menciptakan tentara elit yang loyalitasnya 100% hanya kepada sultan. Cara ini efektif banget untuk mematahkan kekuatan para bangsawan-bangsawan lokal yang sebelumnya punya banyak kuasa. Oke, perjalanan sejarah dari komunitas terbuka ke negara yang mengontrol ini bukan cuma cerita dongeng loh. Gema dari pergeseran besar ini masih sangat kita rasakan sampai hari ini. Dan di dalamnya ada pelajaran yang super penting tentang bagaimana kita mengelola masyarakat yang beragam di zaman modern. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Kalau dulu imperium-imperium itu bisa menjaga keharmonisan antar agama selama ratusan tahun, kenapa sekarang sepertinya lebih sulit?
Apa yang sebenarnya berubah? Nah, jawabannya sebagian besar ada di konsep negara bangsa modern. Dulu, imperium-imperium itu membiarkan tiap komunitas hidup dengan aturannya sendiri. Negara nggak banyak ikut campur urusan internal mereka. Tapi, negara bangsa modern inginnya semua seragam, satu hukum untuk semua. Akibatnya, komunitas yang tadinya mandiri tiba-tiba jadi minoritas. Dan ini menciptakan ketegangan baru yang sebelumnya tidak ada. Dan ketegangan antara kontrol negara dengan dinamika komunitas ini punya dampak nyata ke ekonomi loh. Kita ambil contoh Indonesia. Dengan sejarahnya yang kaya sebagai titik temu budaya, Indonesia sekarang menghadapi tantangan produktivitas yang angkanya ada di sekitar $23.000 per orang. Pertanyaannya, jangan-jangan model negara terpusat modern ini secara tidak sadar malah menghambat inovasi yang dulu tumbuh subur di level komunitas. Coba deh kita bandingkan dengan tetangganya, Singapura, yang produktivitasnya bisa lebih dari $200.000. Jauh banget kan? Meskipun modelnya juga terpusat, Singapura secara obsesif menciptakan budaya yang super kompetitif dan terbuka pada talenta global. Ini seperti gema modern dari semangat Abbasiyah yang mengumpulkan kebijaksanaan dari seluruh dunia. Kesenjangan ini nunjukin betapa krusialnya membangun budaya yang tepat untuk bisa bersaing. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Sejarah udah menunjukkan pada kita kekuatan dari keterbukaan, sekaligus bahaya dari kontrol yang berlebihan. Jadi, dengan belajar dari masa lalu, dari semangat inklusif Amirul Mukminin sampai proyek intelektual Baitul Hikmah, gimana caranya kita merancang masa depan? Gimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan akan tatanan negara dengan kebebasan komunitas untuk berinovasi dan jadi unggul? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua.